Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan bagikan resep sup matahari atau sup bunga matahari, sup cantik ala Solo. Ada beberapa step-step yang harus kita lakukan. Yang pertama, persiapan bahan untuk membuat adonan dagingnya. Jadi di sini saya gunakan 250 gram dada ayam, kemudian 2 sendok makan tepung tapioka, dan 1 butir telur. Kemudian saya tambahkan dengan bumbu. Bumbu yang saya gunakan adalah 2 siung bawang putih, kemudian 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh merica atau lada. Sebetulnya bisa aja sih dimasukkan ke dalam alat penghalusnya ini bersama-sama ya. Kemudian ini nanti saya tambahkan dengan 1 sendok teh kaldu bubuk ya. Nah, ini jadinya seperti ini untuk adonan dagingnya. Teman-teman bisa menggunakan daging sapi, daging ayam kampung gitu ya. Nah, yang kedua adalah persiapan bahan kulitnya. Kulitnya ini menggunakan telur ya. Jadi kita dadar telurnya. Saya menggunakan 3 butir telur. Kemudian 1 sendok makan maizena atau tapioka, kemudian kita campur bersama-sama, tidak dibumbuin ya teman-teman. Kemudian kita dadar atau dibuat kulitnya ya, ini menggunakan teflon yang datar. Dilakukan sampai semuanya habis ya teman-teman, dan ini nanti akan menjadi bunga mataharinya. Nah, selanjutnya adalah persiapan bahan isi. Jadi kita siapkan sayuran-sayurannya ya. Saya menggunakan jamur salju, jamur yang putih itu, dan jamur kuping. Ini dalam bentuk kering. Jadi saya rendam dulu dengan air panas supaya dia lunak ya teman-teman. Dan disisihkan dulu ya. Kemudian sambil menunggu si jamur ini mengembang dan lunak, kita siapkan sayuran-sayuran yang lain. Untuk sayurannya, pada prinsipnya sayuran yang digunakan itu warna-warni. Jadi saya gunakan buncis untuk warna hijaunya, wortel untuk warna merah kuningnya ya atau orange, jagung untuk warna kuning, dan juga ada daun bawang, serta tadi ada jamur kuping yang warna coklat dan jamur saljunya yang warna putih. Sup bunga matahari atau sup matahari ini asli Surakarta ya teman-teman. Surakarta atau sekarang lebih dikenal dengan nama Solo ya. Dan ini biasanya disajikan pada saat hajatan kawinan. Hampir sama seperti sup manten kemarin ya. Dan filosofinya ini dalam banget. Jadi diharapkan calon pengantin ini setelah mengalami kehidupan perkawinan itu kehidupannya cerah, ceria, bersinar seperti kelopak bunga matahari dan bahagia selalu lah, begitulah kurang lebihnya ya. Nah, ternyata filosofinya dalam sekali. Nah, bagi teman-teman yang pada saat menikah belum dibuatkan sup ini, ayolah kita buat rame-rame ya, supaya kehidupan pernikahan kita seindah bunga matahari. Jadi untuk isian sup matahari ini ada wortel, kemudian buncis, jagung manis, jamur, dan juga nanti di atasnya itu kita tutup dengan lapisan daging tadi. Untuk daun bawang itu hanya saya gunakan pada saat pembuatan kuahnya. Untuk adonan dagingnya saya tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam, kemudian saya campur lagi sampai rata, dan ini semua bahan sudah siap teman-teman ya. Jadi kita tinggal menyusunnya, kita buat bunga mataharinya. Jadi kita susun dadar telurnya seperti ini, kemudian
kita tambahkan sayuran-sayurannya, dan terakhir ditambahkan adonan dagingnya tadi ya. Jadi adonan daging ini juga berfungsi sebagai perekat, sehingga nanti kalau kita menutup dadarnya ini melekat sempurna ya pada adonannya ini. Ya, seperti ini. Diusahakan kita bentuk segi 6 ya, sehingga nanti ketika sudah matang kita bisa membuat kelopak bunga mataharinya cantik gitu ya. Nah, kemudian kita kukus ya teman-teman. Ini dikukus, jangan lupa bagian alas kukusannya ini dioles dulu dengan minyak supaya tidak lengket, dan nanti posisi dagingnya ini ada di bawah, sehingga jadi kalau diolesin dengan minyak nanti tidak lengket. Ini saya kukus 10-15 menit. Jadi nanti sayuran dan adonan dagingnya sudah matang. Hasil jadinya 8 ya teman-teman, 8 bunga matahari. Sambil menunggu bahannya tadi matang, kita buat kuahnya. Jadi seperti tipikal sup-sup ala Jawa ya. Ini supnya rasanya soft sekali ya, jadi ringan begitu, tidak terlalu tajam banget. Dan ini tadi yang dibumbuin itu sebetulnya hanya adonan dagingnya. Sayuran-sayuran yang lainnya tidak dibumbuin, termasuk dadar telurnya itu juga tidak dibumbuin. Dan kuahnya, nah di sini kuahnya saya gunakan bawang putih. Jadi beda dengan sup manten yang kemarin itu menggunakan bawang putih dan bawang merah, sedangkan yang sup bunga matahari ini hanya menggunakan bawang putih ya teman-teman ya. Kemudian daun bawang, dan juga nanti ada kita bisa menggunakan pala atau bisa menggunakan merica atau lada. Ya, jadi ditumis dulu bawang putihnya, minyaknya sedikit aja, kemudian saya tambahkan air dan tulang-tulang bagian dada yang tadi, yang kita kan tadi bagian dadanya hanya menggunakan dagingnya. Nah, tulangnya itu jangan dibuang, tapi digunakan untuk membuat kuahnya. Dan saya gunakan di sini pala ya, pala bubuk, setengah sendok teh saja. Kemudian saya tambahkan garam 1 sendok teh dan juga gulanya 1 sendok makan. Nah, airnya berapa? Airnya 2 liter. Jadi ini takarannya airnya 2 liter ya teman-teman ya. Kemudian tambahkan daun bawang. Nah, tunggu sampai mendidih. Jangan lupa dites rasa. Kemudian nanti kita saring, sehingga hasil akhirnya nanti kuahnya bening. Oke, jadi semua bahan sudah matang, lalu kita tinggal menyajikan gitu ya. Bagaimana cara menyajikan? Jadi kita ambil tadi bunga mataharinya masih tertutup ini, kelopaknya belum terbuka ya. Nah, supaya kelopaknya terbuka, ini digores bagian atasnya ya, karena tadi sudah dibentuk segi 6, jadi kita tinggal mengurutkan di bagian sudut-sudutnya saja teman-teman. Kalau pakai pisau tidak mau terbuka ya pakai bantuan gunting ya. Nah, sehingga nanti akan terbentuk kelopak seperti ini, kita tinggal buka. Nah, terbentuklah kelopak bunga mataharinya. Cantik ya teman-teman ya, jadinya seperti ini. Baru kita siram dengan kuahnya. Ini kuahnya sudah saya saring, jadi kuahnya bening. Kemudian disiramkan di atas, di sampingnya, sehingga tampak cantik. Ini benar-benar bunga matahari ya. Sup bunga matahari. Nah, mari kita lihat bagian tengahnya seperti apa. Ya, ini bagian tengahnya ini adonan dagingnya tadi ya, bagian bawahnya, dan ini matang sempurna teman-teman sampai ke bagian dalam ya. Nah, seperti ini. Nah, mari kita nikmati sup kita dengan proses yang panjang tadi ya. Ini supnya segar teman-teman, segar, rasanya gurih-gurih ringan begitu ya, dan kaya akan sayuran. Tentu saja yang menambah sedap adalah dagingnya ya.
Bagi teman-teman yang menghindari daging, ini bisa diganti dengan tahu. Yang penting dia bisa merekatkan kulitnya. Terima kasih sudah menonton, semoga disuka. Sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya.